selama manusia itu makhluk sosial, pasti pengen ketemu, ya kan? Dan pasti mau berjabat tangan kembali gitu loh, ya kan? Nah ini kita mesti menjabatani dan jembatannya adalah hybrid. Halo Sobat Mais, jumpa lagi di Mais Talk, podcast yang mengulik berbagai topik hangat dan menarik seputar industri mais. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang adaptasi venue owner di masa pandemi. Dan untuk itu, saya telah bersama dengan dua tokoh di industri ini. Yang pertama, Bu Rianti Handayani, atau saya biasanya menyapa Bu Yani. Apa kabar Bu? Selamat ya, Bu Yani ini Direktur Utama untuk Bali Nusa Dua Convention Center. Selanjutnya ada Pak Rian Adrian. Halo. Apa kabar Pak? Baik-baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Rian ini selaku Direktur Utama AIS atau Indonesia International Expo. Nah, kita langsung aja nih untuk update terkait dengan industri mais, terutama pengolahan manajemen venue pada masa pandemi ini seperti apa ya? Mungkin dari Pak Rian atau Bu Yani dulu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mungkin saya ngomong secara general aja. Kalau kita compare di Bali tuh, Bali kan termasuk 60% devisanya itu dari pariwisata ya. Jadi karena pandemi ini dampaknya tuh berat banget. Pada saat pandemi tahun 2020 kita berasumsi akan 2021 akan lebih baik ya. Oke. Tapi ternyata lebih jelek dari tahun 2020. Kalau kita lihat di tahun 2020 tuh di kuarter 1 sama kuarter masuk ke 3 bulan September sampai kuarter 4 tuh bisnis bagus, pick up gitu kan. Tapi ternyata kalau di 2021 dari kuarter 1 all the way sampai mulai PPKM dan lain-lainnya, akhirnya baru kita tuh masih lebih baik sekarang tuh di bulan September sampai mudah-mudahan dengan PPKM yang biasa turun ke level 2 atau 1 kita lebih bagus di kuarter 4 ini. Kuarter 4 ini ya. Kalau dibandingin memang tahun ini jauh lebih suffering di Bali. Tapi alhamdulillah sih mulai September udah mulai pick up. Semester kedua udah mulai pick up ya? Baru dari September. Ya, karena kan PPKM nggak boleh sama sekali ada acara kan. Nggak ada izin untuk mengadakan acara. Jadi semua event-event yang confirm pun either cancel atau di reschedule ke tahun depan. Seperti itu. Dan jumlah eventnya juga kan nggak bisa gede-gede sekarang kan. Dan kita memang banyak sekali tergantung kepada bisnis dari pemerintah. Government event ya. Acara pemerintah. Kalau yang corporate masih wait and see ya. Kalau itu tahun masih... ini mungkin kalau ada pun cuma 1-2 ya, nggak banyak. Asosiasi cuma ada 1 di tahun ini. Pemerintah dan special event, jadi kayak wisuda, wedding itu waktu itu masih ada lah. Kalau tahun lalu kita masih ada korporasi, masih ada asosiasi, government-nya ada gitu. Kalau tahun ini memang lebih banyak fokusnya dari pemerintah sih. Government event, ya, social event. Jakarta juga gitu Pak, kurang lebih. Jakarta juga kurang lebih begitu. Tapi kalau kita ngelihat tentang judulnya nih ya, adaptif venue terhadap pandemi. Tapi sebelum pandemi pun kita sebenarnya venue itu harus adaptif terhadap perubahan pasar, perubahan ketentuan dari pemerintah, perubahan macam-macam. Jadi adaptivitas ini memang sudah biasa di venue. Nah kebetulan karena pandemi ini juga lebih memaksa kita lagi untuk mengikuti prokes dan segala macam peraturan-peraturan pemerintah yang dinamis ya. Jadi kita memang harus jauh lebih adaptif lagi. Jadi kita sekarang ini kalau di tempat kita ya event-event lebih banyak dari government. Government. Mudah-mudahan bulan depan kita menyelenggarakan event yang terbesar nih setelah PPKM ya, itu GIAS. Ya kebetulan juga kita AIS sendiri memanage 2 food hall di sana. Ya mudah-mudahan itu jadi barometer ya buat industri juga bahwa kita melakukan sesuatu bersama dengan satu standar yang baru. Gitu. Itu hybrid ya? Kalau enggak, ini benar-benar pure offline. Pure offline. Okay. Ya karena GIAS itu kan mereka jual tiket untuk orang datang. Kalau yang hybrid kita udah lakukan sebulan yang lalu. Itu konser musik God Bless. Iya. Itu undangannya ada 200, terus selebihnya jual tiket online. Jadi
venue itu sekarang udah sangat-sangat lebih dinamis kita ya. Kita selain melihat dari dalam yang kita bisa kontrol, kita juga melihat keluar yang memang kita harus rangkul ya, karena nggak bisa sendiri-sendiri. Kayak Bu Yani sekarang mungkin Bali lebih heavy kan, karena internasionalnya nggak ada gitu ya. Karena sangat depending on 60% ya lokal. pasarnya di sana, betul. Sama Jakarta juga, ya kan? Karena kita juga nggak bisa save asing ya saat ini. Iya, Izinnya juga lumayan susah, dan karena ini juga kita mesti dukung juga ya. Izin susah ini kan bukan karena disusahin oleh pemerintah, tapi karena pemerintah mau menyelesaikan masalah pandemi ini segera gitu loh. Jadi kita supporting dari venue itu benar-benar adaptif gitu ke situ. Walaupun ini terus terang perih gitu loh, ya kan buat kita, ya kan? Karena venue itu mungkin dari semua elemen event-event ini, mungkin venue itu yang cost-nya paling gede. Iya. Ya kan? Dan investasinya paling besar. Investasinya paling besar. Jadi yang paling perih sebenarnya kita tuh, ya kan? Tapi memang kita kan lebih jangka panjang ya, gitu. Jadi Argo jalan ya tetap ya. Argo jalan terus Pak, ya kan? Ada nggak ada event yang namanya Bunga Bank tetap mesti bayar, ya kan? Cicilannya mungkin masih bisa di divert ya. Tapi Bunga Banknya kan nggak bisa dinego-nego tuh, ya kan? Negonya dikit-dikit doang. Kedua juga di dalamnya kita juga mesti memanage yang tadinya kita punya departemen itu macam-macam, sekarang itu kita bikin rangkap-rangkap. Jadi kayak sekarang exhibition, ya dulu ada OHS sendiri-sendiri, sekarang udah rangkap, ya 2 departemen jadi 1, exhibition and OHS, ya kan? Perampingan gitu. Perampingan yang ini juga jadi pembelajaran buat semua orang ya. Mudah-mudahan setelah ini jadinya kita punya bisnis model yang baru, punya structure manajemen yang baru, dan harapannya dengan struktur yang slim itu kita bisa tetap untuk event-event, kalau misalnya ini kan jembatan untuk menuju normal nih sekarang, hybrid. Mudah-mudahan dengan begini udah terbiasa sehingga nanti pun dengan slim manajemen itu kita masih bisa memberikan service atau quality service yang sama. Yang masih oke gitu ya. Dan kurang lebih itu juga akan berlaku di Bali ya, Bu, yang di BNDCC ya. Mungkin ya kita memang tetap karena nggak ada income, berarti kita mesti melakukan efisiensi pasti ya di semua tempat semua ya. Nggak cuma di pariwisata aja, mungkin di semua industri sektor yang terdampak ya. Tentu kita akan lakukan, tapi kita melakukan seperti gini misalnya. Kita kan memang ada, jadi karena nggak ada bisnis mungkin jumlah kerja tim kami itu kan berkurang setiap bulannya. Tapi pada saat misalnya sekarang kayak bulan Oktober ini, event itu lumayan banyak. Kalau kurang, karena kita perlu tim-tim inti yang untuk mendeliver service kita kan. Nggak bisa kita pakai orang-orang yang banyak daily worker atau orang-orang gitu. Jadi itu kan hanya untuk fulfill buat pekerjaan pindah-pindahin kursi, setup ruangan ya. Jadi pada saat jumlah event bertambah, kita memerlukan SDM yang handal untuk mendeliver pekerjaan itu. Jadi jumlah orangnya mungkin akan kita coba juga diefisiensikan, tapi untuk level-level tertentu ke atas tuh kita perlu tim full, karena kan kita deliver food and beverage service itu kan kualitas makanan minuman masih bagus, setup ruangan. Kadang-kadang kan namanya event MICE itu kan last minute change-nya tuh banyak sekali. Kalau kita kurang orang, kita nggak bisa deliver service sesuai dengan permintaan klien. Jadi kita beradaptasi sesuai dengan kebutuhan daripada klien dan operasional gitu. Ya, kata kuncinya tadi adaptif. Adaptif Ya, jadi jadi kalau bisnisnya membesar ya pasti kita akan melakukan. Yang tadi saya maksud itu quality, dalam arti kata orang itu bisa multi-purpose gitu, multitasking gitu. Jadinya dengan kebiasaan pandemi ini, jadi mereka juga tambah ilmu kan. Jadi mungkin mereka bisa interdepartment skill, belajar yang lain ya gitu ya. Jadi SDM memang kunci untuk ketika situasi sulit seperti ini ya. Karena venue sendiri walaupun pandemi begini isinya kurang banyak, tetap kita maintain seperti besok ada tamu. Gitu loh. Jadi jadi kan ada minimum requirement. Nggak bisa dibiarin debuan gitu ya, atau mungkin jadi sarang burung gitu kan, nggak bisa. Harus bener-bener tetap di maintain. Ya kan? Itu yang namanya AC sebulan sekali kita mesti checking, tetap harus dinyalain gitu walaupun nggak ada event. Di kita tuh
Kalau di conventionnya lumayan, isinya banyak meeting-meeting, ya convention yang hybrid segala macam. Tapi di exhibitionnya lebih banyak sepinya Pak, di kita. Nah itu exhibition hall itu kalau nggak disapuin, ya kan, itu lumayan debunya walaupun gimana. Nah ini menarik Pak. Ini pemainnya bisa dibilang tanda kutip sakit, pasarnya juga sakit ya Pak. Nah ini akan menjadi challenge ke depan ya maksudnya. Karena pasarnya sakit, pemainnya sakit. Pemainnya sakit. Nah, jadi pemainnya dua-duanya jadi ini. Iya. Jadi kalau saya ngelihatnya pasarnya ya, dulu. Pasarnya Karena pasarnya nggak ada, pemainnya jadi sakit. Gitu. Karena industri ini pasarnya emang lagi begini ya, karena terpaksa ya, bukannya kenapa-napa, terpaksa harus begini dulu. Karena kan bisnis kita tuh ngumpulin orang. Ya kan, sedangkan pandeminya Masalahnya di situ. pandeminya bubarin orang gitu. Jadi itu secara fundamental itu essence-nya gitu loh, ya kan? Kalau pasarnya sakit ya udah pasti pemainnya sakit gitu. Ya di sini kita mencoba untuk sekarang ini ya sembuh pelan-pelan kan, sembuh pelan-pelan dengan konteks masalah utamanya juga nih ya berbarengan, ya kan. Sekarang udah divaksin, mudah-mudahan besok udah ada obatnya. Kalau udah ada obatnya, saya rasa industri balik, ya kan. Malah bouncing back hard menurut saya sih, ya kan. Karena orang sekarang udah dibuka PPKM aja udah gatel, Iya, ya kan? betul. Pergi-pergi, Udah ya mau kan? jalan-jalan kemana-mana. Bali udah mulai naik gitu kan segala macam. Dan kemarin juga kebetulan salah satu sumber di podcast ini dari BCA ya Bu. Untuk program insentif mereka juga udah gatel itu, udah mau ngirim. Biasanya mereka ngirim tahunan ke mana, keluar gitu ya. Ada wacana ya udah karena agak kompleks keluar ya di spread ke domestik ya gitu, insentif thrift-nya gitu ya. Jadi sebenarnya ini peluang untuk menghidupkan pasar domestik ya dari sisi Iya, saya kira peluangnya sekarang paling banyak di domestik dan ya. pasar utama Pasar yang utama bisa sekarang. menolong saat ini ya domestik seperti Bu Yani tadi bilang government event seperti itu. Karena domestik sendiri kalau memang digarap bener dan mereka juga bisnisnya menggeliat, rasanya cukup baik ya. Strong juga, Ya, very strong. Ya. Tapi jangan lupa, Bali kan kemarin tanggal 14 buka kan open border buat international flight, itu kan sebagai indikator bahwa mulai kita buka Ekonomi mesti. buka buat international travelers, berarti pengembangan kita sih ngelihatnya asumsinya akan jauh lebih bagus ya. Sehingga di kuartal 4 ini akan bagus, apalagi mudah-mudahan tidak ada peningkatan dari pandemi. Tahun depan akan bagus, lebih baik. Membaik ya. Kalau dari situ indikatornya kan bisa kelihatan juga kan. Jadi program protokol kesehatannya itu benar-benar harus dimonitoring dengan kuat ya, dengan kencangnya. Nah kalau di venue sendiri di BNDCC dan di AIS itu Wah, itu jadi penerapan satu. CASE-nya gimana? itu Ada itu SOP sekarang khusus gitu kan? jadi menu utama, Menu ya utama. kan? Karena semua yang kita lakukan di situ harus related to that one. Karena apapun yang dikerjakan sekarang kita bantuin IO presentasi, pasti yang ditanya protapnya gimana nih, ya kan? Kalau kita nggak bisa suguhkan dengan baik, itu kepala daerah juga nggak mau ngasih izin gitu. Satgasnya juga nggak mau kasih izin. Jadi benar-benar kita kasih protapnya venue, protapnya IO juga di-combine gitu. Jadi benar-benar disaring 2 kali gitu, ya kan? Kan kita juga dapat sertifikasi CHSE, CHSE, ya, betul. wajib itu kan. Wajib. Sekarang kalau kita nggak punya sertifikasi CHSE yang untuk MICE, itu salah satu kriteria untuk ngadain acara di satu venue. Kalau kita nggak punya, nggak jadiin venue. Ya udah, lebih bicara duluan. Iya. Terus peduli lindungi kita mesti punya connect ke sana dia, Bu. Connect ya. Jadi kan kita semuanya jadi QR udah code-nya. QR code-nya semua udah kita juga lakukan itu. Dan kalau nggak salah kemarin itu Bu Yung sempat bilang ada semacam kurasi gitu ya, event apa istilahnya ya. Jadi untuk izin keramaian kan biasanya mencari guna dikumpulkan satu, kita panggil kesehatan dari tim Kementerian Kesehatan, BNPB, itu Satgas Kemenpar ya kalau nggak salah ya. dikumpulin jadi satu, si organizer dan bersama timnya presentasi di satu tempat ya. Itu hanya berlaku di level maksudnya di Jakarta atau di Bali juga ya? Se-Indonesia saya rasa ya. Se-Indonesia iya. Itu untuk Indonesia semua, karena kalau dari kementerian semua kita mesti mengikuti, nggak cuma buat
standalone venue seperti Iya. kita, tapi hotel kan juga mesti punya itu. Jadi ada apa namanya CHSE, protokol CHSE yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf untuk venue, hotel dan lain-lain. Kan ada skala-skalanya ya, ada skala event gitu loh. Skala event. Kayak contohnya kalau wedding mungkin di daerah udah cukup, ya kan. Kalau expo yang lebih dari sekian, numbernya sekian, itu mesti sampai ke nasional gitu ya, di DKI. Oh, permitnya ya. Dan Mabes yang keluar itu. Mabes ya, betul ya. Dan ada assessment juga. Jadi kan kita Ada. sebelum acara tuh kita Satgas Covid, apakah dari provinsi atau kota, dia akan datang ke Iya. venue untuk Screening. Ngecek, ini ya. bener nggak nih distance-nya. Sekarang kan tadinya 1 meter jadi 1,5 meter. Iya. Kan itu kan kita dicek. Mereka datang. Melihat kalau kita nggak sesuai, dia akan akan kasih tahu kalau pada acara hari hanya tidak sesuai dengan apa namanya prosedur CHSE-nya, kita akan mendapat teguran dari mereka, denda dan sebagainya. Akhirnya yang paling parah itu ya ditutup izin usahanya kan. Itu tuh ada aturan seperti itu. Kita harus mengikuti. Dan kayaknya kita yang venue yang besar-besar ini mesti comply. Kalau kita nggak comply, yang kecil-kecil ngikutin. Iya, Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngelihat ya berita-berita kafe atau segala macam tidak sesuai dengan capacity, kalau kita nggak bisa, karena itu banyak mata di situ. Iya, Dan setiap kali ada acara-acara yang besar, contohnya kayak bulan depan itu satgasnya ikutan di dalam, satgas provinsi ikutan ngeliatin. Tapi kalau untuk yang wedding gitu ya, 300 orang mungkin ada 1-2 lah yang keliling-keliling gitu ya. Tapi itu benar-benar diawas gitu. Tapi tanpa pengawasan pun kita harus melakukan itu, karena itu kan memang protokol kesehatan buat kita juga ya. Nah, ketika sebuah event gitu memastikan mereka tidak keluar dari koridor atau sesuai dengan aturan yang sudah disepakati gitu, ada andil dari venue untuk Iya. mengontrol itu. kita kerjasama ya. Kerjasama Antara- sama event kita organizer. ada ya, organizer punya satgas sendiri, kita juga Venue venue punya satgas sendiri, juga, oke. dan monitoring dari satgas Wilayah. pemerintah ya juga ada. Jadi kita kerjasama bareng. Iya. Kalau nggak gitu mungkin nggak bisa. Iya, apa-apa. karena Kita kalau cuma- kita venue doang negorin IO-nya bandel, ya Iya. susah gitu kan. Itu juga IO-nya juga mesti punya kesadaran gitu Iya. loh untuk itu. Karena ini sama-sama. Kalau enggak nanti yang ditegur sama satgas wilayahnya kita semua. Venue, ya yang kan? tanggung jawab, ya. Pasti. Karena kita host ya. Paling ada apapun di situ yang disalahin pasti venue dulu. Venue. Yang Gitu. sertifikat CHS ini juga venue-nya ya, Iya. Iya. organizernya atau eventnya enggak ya? Itu perlu gak sih? Mestinya mengarah ke sana ya. Waktu itu pernah ada pembicaraan ke sana juga ya. Karena yang kemarin disertifikasi kan baru restoran, hotel, venue. Venue, Ya kan, nanti pelaku usahanya juga harusnya disertifikasi bahwa mereka ada skill untuk itu gitu. Ya. Kalau Bu Yani juga perlu. Yalah, kita masih ada kesadaran ya, Iya, semua orang. Kalau kesadaran. semuanya stakeholdernya tidak punya satu persepsi yang sama, gimana kita mau deliver satu Produk Iya kan, yang kalau bagus ya, ya. nanti malah ya nanti semuanya punya data. Ya. Jadi memang seharusnya ya semuanya Harus. ya disertifikasi ya. Betul. Nah, ini kan kedepannya ini tadi adaptasi ya, kita temanya adaptasi. Kemudian si organizernya juga kan beradaptasi dengan hybridnya itu juga kan. Nah, kedepannya ini akan mempengaruhi bisnis venue juga ya, Bu Yani, Pasti. Pak Adrian ya. Iya. Kedepannya, Kalau trennya saya- pasti akan berubah juga kan. Kalau saya dari venue, that is not our business model. Our business model is actually offline, gitu loh, ya kan? Iya. Tapi untuk menjembatani dari mulai pandemi ini sampai menjadi normal, memang kita perlu online dan kita perlu hybrid, gitu. Karena itu jembatan untuk balik, ya kan? Tapi kalau bisnis model utamanya kita offline, ngumpulin orang di situ karena kan kita jualan F&B, service segala macam di itu nggak bisa ngirim makanan pakai WhatsApp, mesti benar-benar offline gitu loh. Jadi tapi kita memang harus membuat jembatan ini supaya bisa balik ke normal. Nah normalnya dengan cara ya tadi dengan cara online dan hybrid ini. Jadi venue sendiri harus benar-benar merangkul jembatan itu, nge-build bareng-bareng gitu ya, bikin jembatan itu sampai nanti berlaku normal. Ya kan semua
semua tren tuh pasti ada udahnya gitu loh. Nah ini trennya ini selama manusia itu makhluk sosial pasti pengen ketemu, ya kan, dan pasti mau berjabat tangan kembali gitu loh, ya kan. Nah ini kita mesti menjabatani dan jembatannya adalah hybrid. Tapi hybrid sendiri bukan bisnis utama buat kita. Gitu. Itu adalah jembatan untuk menuju ke sana. Untuk menuju normal ya. Iya. Menuju normal, betul. Offline ya, karena Iya, core-nya offline. memang di situ ya. Betul. Itu mungkin masa transisi. Iya, kita masa sekarang transisi ini. Karena mungkin efeknya memang jumlah orang yang datang untuk ikut acara di venue mungkin pada Jadi saat berkurang. masa transisi ini berkurang. Karena kan ada kombinasi antara offline dan online ya, Iya, hybrid betul. ini ya. Tapi basicnya MICE, kita balik lagi kita ngomongin venue kita sebagai betul. MICE, itu kan apa ya, kita tuh kan experience yang kita cari ya. Karena beda, maksudnya karena pada saat kita datang ke satu pameran, misalnya dia nggak cuma melihat barang aja, tapi dia what the competitor doing, and then what is the new latest technology, kan itu semua tuh beda. Kita experience melihat langsung dengan touch and kita feel. ya. Beda, jadi experience itu tidak akan pernah bisa belum tergantikan ya. tidak bisa digantikan. Mungkin takes time buat untuk kembali normal, as normal, jadi new normalnya berapa lama, tapi it's gonna be kembali lagi, Mas, itu tidak bisa diganti dengan online atau, dan dampak ekonominya kan karena Mas itu ada dampak ekonominya kepada multiplier effect ke destinasi ya. Kalau nggak ada itu ya nggak ada dampak. Itu kan kita perlukan itu sebenarnya kan. Iya. Itu seperti itu sih. Nah, selama masa transisi ini menuju normal hybrid lah kita bilangnya, apa yang dilakukan oleh AS dan BNDCC untuk itu memfasilitasi selera keinginan pasar ya saat ini ya? Kalau dari AIS kita pasti internetnya kita kuatin dulu, Pasti, ya kan? ya. Karena itu kebutuhan utama. Jadi di kita tuh ada 3 provider, ya kan? Ada Smartfren, ada Moratel, ada Telkom. Karena nggak boleh, mesti ada redundant gitu loh, jadi nggak boleh drop. Kedua, partnership untuk yang online juga pasti kita siapkan. Jadi ada pilihan kalau misalnya corporate mau mengadakan itu secara hybrid atau online, itu bisa kita siapkan di venue. Karena yang online dari kita juga lumayan banyak, bukan hybrid ya. Gitu, kayak contohnya RUPS perusahaan itu banyak di kita juga, itu online. Online. Ya. Tapi kalau yang hybrid tuh ya kayak konser gitu, itu lebih ke hybrid. Kayak contohnya MLM juga itu rata-rata online sih saya bilang. Hybridnya tuh karena performance penyanyi-penyanyinya di situ. Tapi sebenarnya pengunjungnya itu online semuanya. Jadi kalau yang kayak begitu tuh saya nyebutnya tuh online gitu. Tapi kalau yang hybrid itu saya nyebutnya kalau sebagian itu datang, sebagian lagi itu online gitu. Ya, jadi kalau yang itu selama 2020-2021 kita adakan beberapa, ya kita harus di venue harus bisa benar-benar mengadopsi, mengadapt keinginan mereka gitu loh, bahwa mereka jangan sampai jebol nih ya kan internet, karena mereka jual tiket ke 10.000 orang worldwide misalnya kan, begitu itu si presidennya ngomong terus nggak bisa dengar, atau mungkin pas lagi presentasi nggak bisa dengar, kita yang disalin gitu loh. Jadi kita benar-benar mesti make sure yang kayak gitu-gitunya. Terus kedua juga kita punya partner-partner yang memang harus reliable untuk itu. Kalau enggak nanti salah merekomendasikan. Gitu. Iya. Kebanyakan sih mereka datang sendiri dengan udah punya partner. Tapi kalau kebutuhan lain-lainnya, preparation kan itu harus dari gedung. Kalau di BNDCC apa, Bu? Kita sih sebenarnya fasilitas yang udah ada untuk teknologi itu kita punya fiber optik ya, karena memang ini kan perlu banget jaminan tuh ya. Jaminan. Di Bali the only venue yang punya fiber optic facility is only BNDCC. Karena itu kan pada saat IMF tuh kan yang namanya media aja, dan itu kan di Amerika jam 12 malam, di kita kan 12 itu kan 24 jam tuh mesti terconnect dengan seluruh negara untuk mendeliver semua event itu bisa dilihat juga di negara masing-masing. Jadi fasilitas seperti fiber optik itu saya rasa kalau kita ngomongin online or hybrid itu tuh penting banget. Itu penting banget. Dan dia biar semuanya lebih smooth dan akan lebih lancar nantinya. Itu basic backbone-nya di sini. Soalnya kalau online itu ada
persoalan ini buyar bisa ya. Selesai deh kan. Selesai, belum nanti ada gangguan apa gitu. Waktu itu kan sempat ya. 3 menit aja Pak udah bisa bikin masalah. Iya kan? Apalagi kalau misalnya sampai setengah jam gitu kan, waduh bisa bubar tuh. Jadi itu venue kita memastikan itu. Gitu. Karena makanya tadi banyak redundant yang kita mesti siapin gitu. Kalau misalnya kenapa-napa, semenit aja udah harus ada yang masuk yang lain. Jadi backup itu udah 3 layer sekarang. Ini kan hybrid. Tadi Bu Yani bilang pasarnya juga otomatis mengecil ya Bu, karena dari sisi kuantitas yang datang juga berturun. Itu kan package-nya juga kan otomatis mengerucut juga ya. Belum nanti ada habit dari corporate atau user yang biasanya meeting dulu itu pakai ruang meeting gitu ya. Mereka sekarang virtual aja gitu ya. Ya, itu kan juga menggerus pasar ya. Sementara tadi balik lagi, Argo tetap sama nih, sementara pasarnya menciut, ya kan? Apa Pak Bu yang bisa dilakukan untuk paling nggak bisa menutupi itulah ya, revenue? Ini ngomongin agak sensitif ya. Menurut saya kita juga mesti adaptif terhadap pasar, karena pasar itu juga kita nggak bisa dependent dengan pasar yang biasa kita punya. Jadi kita mesti finding the way gitu loh. Kayak contohnya waktu kita kalau di ICE sendiri 2020 begitu kita udah nggak bisa jualan, ya udah saya bikin online food gitu loh, jualan keluar gitu kan. Begitu tahun 2021 ya udah mulai bisa gitu ya offline, ya kita bikin outlet baru yang bisa didatengin orang. Karena tempatnya gede, saya yang revenue-nya mungkin nggak akan bisa mengcover seperti sebelumnya gitu loh. Jadi kita juga mesti realize bahwa bisnis venue ini bisnis long term gitu loh, bukan bisnis yang short term. Jadi dalam bisnis recurring yang long term itu memang kita sangat terdikte sama pasar ya gitu loh. Jadi waktu pasarnya seperti itu, yang kita bisa lakukan di dalam adalah gimana caranya squeezing semua cost-cost yang ada tanpa mencederai service atau quality dari venue itu tersendiri, ya kan? Itu kan art ya. Karena kalau kita ngomong revenue itu nggak bisa kita kontrol, ya kan? Karena di luar. Tapi kalau cost kan kita bisa kontrol. Jadi kita kontrol di situ lebih banyak. Ya. Sampai marketnya itu membaik dan market baru itu timbul, gitu loh. Nah market to identify new market ini juga kita mesti punya satu metode riset bisnis yang baik ya untuk bisa finding, karena kalau enggak nanti jadi melenceng dan malah jadi costly gitu. Ya. Kalau Bu Yani melihat itu seperti apa? Saya setuju Pak Rian tadi. Jadi memang yang kita bisa kontrol itu adalah cost and expenses kita. Jadi kita kontrol itunya, yang kita bisa kontrol, karena revenue kita nggak bisa kontrol karena memang kondisinya tidak ada event. Jadi walaupun shifted tuh nggak ya dari online, saya jauh jualan online apa makanan gitu ya, tapi kan revenue nggak gede-gede amat gitu. Jadi ya dari selain kita mengontrol OPEX kita, biaya cost and expenses kita, dari revenue walaupun kita berusaha mencari dengan bisnis lain ya, semaksimal mungkin, tapi yang paling kita mesti lakukan adalah kontrol expenses kita, seperti itu. Dan kalau untuk ini tahun ini sih sebenarnya ya alhamdulillah ya di 3 bulan terakhir ini kelihatannya bisnisnya udah lebih indikasinya lebih bagus sih, banyak inquiry yang masuk. Terus kita juga dari BNDCC mendapatkan kan dari grup dari Diandra & Co, karena kita ada Superbike di bulan November di Mandalika. Untuk F&B-nya dari BNDCC yang menyiapkan. Jadi kita kayak outside catering tapi ke pulau lain. Interprovinsi. Itu ya jauh malah, tapi outside catering. Tapi itu sesuatu yang challenge-nya berat banget, karena kita mesti buat satu temporary kitchen untuk mengakomodir begitu banyak kebutuhan F&B-nya, khusus F&B-nya. Tapi ya itu business opportunity-nya alhamdulillah dapat. Dan sebagai IO-nya juga kan masih dari di grup kita juga yang melakukan event management-nya gitu. Itu sesuatu
Jadi ada peluang di sini ambil gitu ya. Iya. Challenge-nya itu belakangan nanti ada jalan pasti. Iya. Sekarang ini Pak, kita nggak bisa milih-milih. Iya. Jadi mau seberapa pun ya kita ambil. Di luar pun sampai AIS sendiri cater untuk pesta-pesta di rumah. Jadi catering out kita sampai cater untuk pesta-pesta di rumah, gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita lakukan. Karena We need daripada to survive. we need to survive. Iya. Tapi tahun depan optimis ya, Bu, lebih better ya. Semoga ya. Bagus banget sih kalau ngelihat. Kalau ngelihat di atas kertas ya. Iya, apa yang udah masuk ya ke dalam. Jangan lupa kita ada G20 tahun Iya. depan di Bali. Betul. Juga ada event-event besar ASEAN lainnya. ya, ASEAN. Ini ada selain G20 ada yang disaster risk reduction Iya. dari UN, IRR. BNPB itu hostnya, Bu. Kenapa? BNPB ya, Bu. BNPB itu kan event-event besar. Iya. Kembali lagi mereka sih sebenarnya udah secara konfirmasi sih mereka akan mengadakan acara, tapi kan tergantung dari kondisi. Kalau sudah tidak terjadi maksudnya udah bisa landai dari COVID-nya, pandeminya ini kan itu akan berjalan dan efeknya itu kan bagus sekali untuk Bali, nggak cuma buat BNDC tapi untuk The whole nation lah. ya. Iya. Dan Untuk Indonesia, iya. ya Indonesia. Jadi momentum ya harusnya dengan event-event itu. Baik Sobat Mais, terima kasih. Semoga obrolan singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila Sobat Mais mempunyai kritik atau saran terkait tema, bisa tulis di kolom komentar Mais ID. Oke, sekali lagi Pak Rian, Pak Bu Yani, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Ya, Sehat selalu. sehat selalu.